Boleh di-share setelah dari SMA itu, yang saya tahu Fadla memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Why? Apa yang terjadi pada pikiran kamu hari itu? Iya. Nah, hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Alku2? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di acara Teras Alku2. Nah, seperti biasa di Teras Alku2 kita tiap episodenya menghadirkan tamu yang spesial. Sama saya nih ada tamu spesial. Tapi saya mau ngingetin dulu untuk sahabat Alku2, hari ini cuaca sedang tidak menentu ya. Hujan sering mengguyur, jadi jaga kesehatan. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol sama Fadla. Assalamualaikum Fadla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lilo kesempatannya. Masya Sama-sama. Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ketemu Fadla terakhir kelas 10. Iya. Hari itu Fadla adalah seorang siswa yang duduk cangeluk baca buku-buku novel. Masya Allah. Hari ini tiba-tiba datang menjelma menjadi seorang independent woman. Wow. Itu berat banget ya. Berat ya, oke. Masya Allah. Apa yang terjadi selama ini dengan sosok Fadla? Sok ceritain, emang aktivitasnya ngapain belakangan ini? Nah, Oke, mungkin perkenalan dulu. Boleh, kali ya? kenalin dulu. Insya Allah. Teman-teman, nama saya adalah Zaitun Nur Fadla. Saya adalah seorang storyteller dan pembelajar Al-Quran. Pembelajar Al-Quran. Ini Masih dia. belajar. Usianya masih muda, tapi semangat belajarnya terus digali ya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, storyteller mungkin agak sedikit kurang familiar ya. Tapi kalau mendengar istilah mendongeng, Mendongeng. cukup ya, cukup familiar gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau mendongeng itu, kalau dongeng dalam KBBI itu sebenarnya adalah kisah yang imajinatif ya, Pak Lino. Tetapi kebanyakan kisah yang Fadla bawa adalah kisah-kisah seperti para sahabat, gitu, kisah-kisah nyata. Makanya Fadla lebih memperkenalkan diri Fadla itu sebagai storyteller. Oke, itu Storyteller. kita keep dulu ya. Oke. Jangan dulu dibocorin banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Siap. Oke, kita mau ngomongin aktivitas Fadlah dulu deh ya. Boleh di-share setelah dari SMA itu, yang saya tahu Fadla memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Why? Apa yang terjadi pada pikiran kamu hari itu? Iya. Nah, Oke. Baik, sebenarnya Fadla itu kalau pakai tes, biasanya suka ada tes ini ya, personality itu. Oke. Nah, Fadla adalah seorang yang visioner. visioner, right? Oke. Dan itu visioner itu fokus kepada masa depan. Siap. Ya, masa depan. Dan Fadla pada saat itu berada di dalam fase kebingungan. Idi, Kebingungan, galau ya remaja hari itu ya. Dan merasa bahwa Bingung kenapa? iya, bingung kalau Waktu kelas 10 itu? Kelas 10, kelas 10. Oke. Sebenarnya saya ini siapa sih gitu. Oke. Bukan saya siapa nama ya. Itu udah tahu. Pencarian jati diri maksudnya. Iya, pencarian jati diri. Sebenarnya saya ini siapa dan kedepannya ini mau seperti apa. Nah, itu dalam fase kebingungan. Sebenarnya kebingungan Oke. ini udah dari sejak Fadla SD sebenarnya. Dan itu Kegelisahannya sudah terasa dari kegelisahan. SD? Iya, dari SD ini Ya ampun. jadi memandang bahwa Fadla ini bagaimana ke depannya, dan Fadla ini sebenarnya minatnya apa, bakatnya apa. Dan Fadla saat itu bingung terhadap diri sendiri. Siap. Ya, bingung terhadap diri sendiri, sehingga Fadla mencoba untuk memberontak. Mungkin bahasa kasarnya adalah memberontak ya. Oke. Memberontak. Jadi Ada pemberontakan batin lebih tepatnya iya, ya. iya, Oke. pemberontakan batin. Dan Fadla entah kenapa langsung memutuskan itu, Pak Lilo. Seperti yang Pak Lilo sebutkan tadi, Fadla memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Mencari jalannya sendiri. Tidak melanjutkan sekolah secara formal. Secara formal, karena Oke. Fadla pengen mencari ini jati diri Fadla, mencari Siap. jati diri Fadla. Sebenarnya Fadla ini kedepannya mau seperti apa, dan Fadla minatnya seperti apa. Karena yang Fadla tahu, masa depan kita adalah tanggung jawab kita, gitu. Right, Masa iya depan sih. kita adalah tanggung jawab kita, sehingga kalau misalkan Pak Apri itu benar ketika Pak Apri mengatakan Fadla ini
berani untuk mengambil keputusan. Ketika Fala pikir-pikir, oh iya benar, melihat ke belakang kok Fala berani banget memutuskan ini. Ya iyalah gitu. Bener ya, berani banget. Jujur ya, Pak Lilo pada hari itu menaruh harapan besar kepada Fadla gitu ya. Masya Allah. Secara kan Fadla kan Masya waktu Allah. itu menawarkan bisa menulis, bisa bikin novel dan sebagainya gitu. Bapak pikir kita bisa join gitu dan sebagainya. Tapi ya it's okay gitu ya. Fadla memilih untuk punya jalan sendiri gitu. Hari itu keluarga apa kabar? Nah, Tahu itu tentang sebenarnya keputusannya. sedikit Umi ada gimana? sedikit drama. Iji. Ketika Fala memutuskan itu, karena memang keluarga Fala adalah keluarga yang formal ya, maksudnya dari harus ada urutannya, jadi SD, SMP dan SMA. Sementara Fala mungkin terlahir berbeda kali ya dari keluarga. Zamannya beda. Zamannya Kolonial beda. sama milenial Iya. udah beda visi-visi. Oke. Fala pikir urutannya tidak harus seperti itu. Habis Oke. SD, SMP, habis SMP, SMA, habis SMA kerja. Oke. Enggak, habis SMA kuliah, habis kuliah kerja. Oke. Nah, semua orang mengetahui bahwa urutannya seperti itu. Kurang lebih kayak Memang gitu. mungkin ada jalan yang ada orang yang sukses dengan jalan seperti itu, Seperti itu. tetapi ada juga orang yang sukses dengan jalan yang lain, jalan Betul yang sih. lain. Yang ya mungkin memilih jalan itu pasti dengan konsekuensi dan tanggung jawabnya. Betul. Gitu. Dan Fala ketika memutuskan itu, Fala juga sempat berpikir, oh ini tanggung jawab, itu sebenarnya diingetin dulu oleh orang tua. Ini ketika Fala memutuskan ini, Fala harus tahu tanggung jawabnya gitu, dan Fala harus tahu rencana ke depannya seperti apa. Hari itu siapa yang Begitu. pertama kali disampaikan? Siapa yang tahu Siap, keputusan Fadla untuk tidak melanjutkan sekolah formal? Umi, ya, Umi. Apa reaksi Umi hari itu? Umi ya seperti orang tua, kebanyakan Kebanyakan kaget, oke. Karena Apa? Oh, kayak gitu ya? Kalau itu di sinetron. iya, kaget dan ya berusaha untuk berbicara baik-baik. Oke. Ya, berbicara baik-baik, dan Fadla waktu itu memang tidak bisa menjelaskan secara detail karena Fadla masih bingung juga sebenarnya ini keputusannya benar atau enggak, karena Oke. waktu itu seperti yang tadi Fadla katakan bahwa Fadla masih dalam fase kebingungan. Dan tadi kata Umi tadi bahwa Fadla memutuskan ini, Fadla harus ada tanggung jawabnya. Bagaimana nanti ke depannya itu adalah tanggung jawab Fadla. Dan itu Fadla pikirkan, dan oke, ini keputusan Fadla insya Allah gitu. Berapa Insya Allah. lama waktu untuk bisa memikirkan dan meyakinkan Umi? Berapa ya? Fadla nggak suka ngitung hari ya. Mungkin kalau Perkiraan ada sebulan, perkiraan. 2 bulan, 3 bulan. Mungkin sepekan kali ya, seminggu. Wih, cepat juga. Ya, itu termasuk cepat. Dan Umi ini salah satu orang yang membantu Fadla untuk meyakinkan, bukan salah satu tapi satu-satunya orang yang meyakinkan Abi bahwa keputusan Fadla ini benar gitu. Meyakinkan Abi, karena Abi ini awalnya tidak terlalu suka, karena Abi adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harus SMA, kuliah, kerja begitu. Menjunjung tinggi pendidikan gitu Iya, ya, menjunjung secara tinggi formal pendidikan, gitu. iya. Oke. Jadi Fadlah juga tidak mempunyai kekuatan atau ya untuk bisa menjelaskan ke Abi kata-kata. Karena hari itu juga mungkin usia Fadla masih terbilang cukup muda, Iya. nggak cukup banyak argumen gitu ya, atau apa namanya ya, beberapa fakta-fakta yang ingin ditujukan kepada Abi atau Umi gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah Umi meyakinkan dengan kata-katanya yang dahsyat, Masya Allah. Yang menurut Fadla dahsyat Ikatan begitu batin ya. itu Umi sama Iya, anaknya. Masya Saya yakin Allah. itu deh gitu Iya. ya. Hati seorang ibu mana yang Iya. tega gitu ya, membiarkan anaknya Iya. tanpa keputusan gitu. Nah, Masya Allah. Dan alhamdulillah Abi dengan hati yang lapang, insya Allah Fadla terlihat hati yang lapang, menerima, ya udah silahkan gitu, asal Fadla punya tanggung jawab. Oke. Gitu. Akhirnya Pembuktiannya itu pada tahun keberapa pada akhirnya Umi sama Abi, oh iya Fadla memang terlihat bertanggung jawab gitu. Kira-kira menurut Fadla. mungkin belum lama ini sih Pak Lilo. Sebenarnya setelah Fadla memutuskan itu 3 tahun setelahnya atau 2 tahun setelah itu, Fadla masih dalam fase labil dan masih belum bisa membuktikan. Nah, ini katanya mau gini-gini gitu ya. Belum kok mana gitu ya? Itu masih fase labil dan emang cukup lama, karena seperti yang mungkin Pak Lilo tahu, Fadla waktu SD gitu ya, itu adalah seorang yang sangat pendiam dan di balik layar. Itu ketika Fadla ingat banget ketika SD, Fadla ada di balik layar dan ngelihat teman-teman ada di panggung. Kapan ya Fadla ada di panggung gitu Pak?
And you know, sekarang bukan cuma di panggung, tapi Masya juga Allah. dalam bentuk visual digital gitu. Iya, kapan ya Fala ada di panggung? Nah, itu waktu SD, Waktu SD. saking pendiam dan pemalunya. Oke. Saking pendiam dan pemalunya kan. Makanya waktu usia-usia sekarang Fala masih fase kebingungan itu cukup lama. Oke. Begitu. Dan mungkin ketika Umi dan Abi sadar, bukan sadar maksudnya melihat gitu ya, menyadari melihat Fadla mungkin akhir-akhir ini saja ketika Fadla mulai terjun ke dunia dongeng ini, ke dunia dongeng. Oke. Mulai berani terjun ke dunia dongeng dan apalagi aktif di Sanggar Quran, yang dimana Sanggar Quran adalah lembaga yang dibangun keluarga. Nah, itu yang mau kita Keluarga. kulik juga. Tapi sebelum ke Sanggar Al-Quran itu, mau ngobrolin tentang perbedaan tadi tuh yang Fadlah bilang bahwa ada storyteller dan juga mendongeng gitu. So, gimana? Mau mulai dari mana omongan itu, obrolan itu? Iya, mungkin dari Fadla ketika mulai suka bercerita kali ya. Oke, Fadla. boleh. Sebenarnya Awalnya dulu gimana? Fadla sangat tidak suka berbicara di depan umum. Sangat Oke. tidak suka berbicara di depan umum. Itu bagi Fadla adalah karena Fadla pemalu ya, Oke. jadi ngapain berbicara di depan umum gitu, mending di belakang aja kayak menulis gitu ya, Siap. menulis, karena dulu Fadla suka menulis. Tetapi ketika pertama kali Fadla suka dunia bercerita adalah ketika SMP itu, SMP. Siapa? SMP, Melihat SMP. momen tertentu kah? Melihat figur seseorang kah yang tiba-tiba pada akhirnya merubah pemikiran bahwa oh ternyata saya harus bisa berbicara. Anak-anak. Anak-anak? Iya. Oke. Dulu Fadla sangat tidak suka dengan anak-anak dan cenderung untuk menjauh dari anak-anak. Sangat tidak suka. Nah, kemudian pada saat SMP itu Umi memberikan Fadla kesempatan untuk mengajar SMP. Lagi-lagi Umi guys. Peran utama. sangat berperan Umi, Masya Allah. Berpengaruh banget Terima ya. kasih Umi. Dan itu sangat berperan pada kehidupan Fadla, termasuk Abi juga, orang tua Fadla. Dan itu memberikan Fadla kesempatan untuk mengajar. Dan ketika Fadla mengajar anak-anak, oh ternyata anak-anak tidak seburuk yang Fadla pikirkan. Loh, selama ini yang kamu pikir anak-anak bagaimana? Takut Fadla dengan Oh, anak-anak, takut. takut karena mereka jujur, jadi takut mereka jujur tentang aib-aib Fadla. Jadi begitu pikiran Fadla waktu dulu. Yang overthinking duluan. Overthinking duluan. Oke. Ternyata ketika Fadla terjun langsung mengajar anak-anak, mereka polos, ceria, Siap. jujur, benar jujur, dan itu justru jadi guru Fadla. Mereka jujur, masa saya yang sudah dewasa yang seharusnya jadi teladan tidak mengajarkan kejujuran. Betul, begitu. betul. Jadi dari situlah Fadla menyukai anak-anak. Dan Hari itu ngajar apa? Dikasih kesempatan ngajar apa? waktu itu di camp Quran di Al-Quduah juga, camp Quran juga. di Al-Quduah, Oke. camp Quran anak-anak di Semata kalau nggak salah itu. Dan pada saat itu Fadla langsung menyukai anak-anak dan segala yang disukai anak-anak Fadla suka. Jadi salah satunya adalah Secepat cerita. itu ya. Iya. Ya, tapi mungkin itu loh ya. Allah tuh memang mungkin mendekatkan dengan hal-hal yang nantinya akan menjadi apa ya? Menjadi kelebihan kita gitu. And then dari situ suka anak-anak, lalu Ya, apa yang terjadi? salah satunya adalah cerita, karena dunia anak adalah dunia cerita. Dunia cerita. Oke. Mereka sangat senang mendengarkan cerita, mereka sangat senang mendengarkan sesuatu yang mereka bisa diimajinasikan oleh pikiran mereka. Jadi pada saat itu Fadla langsung, oh mereka suka cerita, apa Fadla bisa bercerita ya gitu. Karena Fadla senang ketika Fadla bisa membuat mereka tertawa begitu. Oke. Ketika mereka tertawa, Fadla senang, ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan batin tersendiri Iya, ya. ada Oke. kepuasan batin tersendiri. Maka Fadla mempelajari cerita itu, mempelajari bagaimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana caranya bercerita, dan itu sebenarnya Fadla mempelajarinya bukan pas SMP. SMP itu baru sekedar suka aja gitu. Dan mempelajarinya itu ketika Fadla usia 16 tahun, 16 17. Oke. Dan salah satu orang yang menjadi inspirasi Fadla mempelajari itu lebih dalam adalah Teh Kiki. Oke. Teh Kiki. Kenapa Teh Kiki? Teh Kiki dan Teh Kiki sebenarnya, Teh Kiki dan Teh Vidi. Dan Teh Kiki itu sangat suka dongeng dulu ya, sangat Oke, suka dongeng. Dan mungkin Teh Kiki sudah lebih dulu terjun. Ke dunia storytelling ya. Iya, jadi Fadla melihat, oh Masya Allah, Fadla harus mempelajari juga nih gitu. Fadla harus mempelajari juga. Jadi Fadla mempelajari dongeng, mempelajari caranya bercerita, dan mempelajari bagaimana nih caranya agar ceritanya bisa berwarna Oke. gitu. Berwarna. Usaha apa yang Fadlah lakukan supaya gaya bercerita Fadlah itu lebih berwarna?
ikut-ikutan seminar. Kalau orang-orang kan kalau bercerita dengan berwarnai, maksudnya agar Supaya mewarnai gitu. maksudnya agar berwarna. Supaya berwarna. Grogi deh. Oke. Agar supaya Santai lebih aja berwarna, lah. ya, Kita supaya ngobrol. lebih berwarna itu dengan musik. Oke. Dengan musik. Biasanya kan musik. kita lihat suka pakai gitar gitu ya, Betul, gitar. betul. Dan lain sebagainya tuh. Mungkin kemarin ke Ihan ya pakai beatbox Iya, gitu beatbox, ya, betul. Itu termasuk musik ya? Musik juga bagian dari musik. Dan Fala tidak bisa musik gitu, tidak Oke. bisa musik. Jadi apa nih yang Fala bisa gitu, yang Oke. Fala bisa. Akhirnya Fala bertemulah teknik ventriloquist. Oke, ventriloquist. Dan itu nggak mudah loh gitu. Oke. Fala pelajari di YouTube cara-caranya bagaimana dan alhamdulillah bisa dengan sendirinya gitu. Fala selalu latihan di depan kaca sampai Oke. adik-adik Fala merasa, "Udah Teh Fala berhenti gitu, berisik." Saking Berisik. ininya ya gitu ya. Sampai sekarang masih belajar ventriloquist itu. Ventriloquist. Ventriloquist itu. Iya, masih belajar. Masih belajar, oke. Karena memang agak sulit. Agak sulit ya memang berbicara pada saat mulut kita tidak terlihat bergerak Iya. kan? Iya, oke. Terus pertama kali show, asik. Pertama kali bercerita di depan anak-anak gimana? Pengalamannya? Ketika Fala tahun Usia berapa waktu itu? 17 tahun kemarin. Oke, Tahun 17. kemarin 17 tahun dan itu pertama Pertama kalinya coba untuk 17. dongeng di depan anak-anak. Pas awal-awal apalagi di bulan Ramadan itu mungkin salah satu yang memberikan Fadla kesempatan untuk mendongeng adalah Pak Apri juga. Pak Apri Oke. memberikan Fadla kesempatan sehingga ketika ada yang mengundang Pak Apri kasih ke Fadla gitu, kasih ke Fadla. Yang dongeng pada saat Fadlah juga diajak kerja sama-sama saya di radio juga? Bukan lagi? Maksudnya itu bukan yang pertama kali. Itu bukan pertama kali? bukan Berarti yang sebelumnya? pertama kali, sebelumnya. Ramadan sebelumnya berarti? Iya. Oke. Gimana Kan sih? lupa ya? Enggak, Berbarengan dengan itu atau enggak? Enggak, kayak iya benar sebelumnya berarti Sebelumnya ya. berarti Ramadan ya? sebelumnya. Oke, berarti berarti kalau dengan 16 kerjasama dengan radio mah setahun berikutnya? Oh iya Sudah benar. lebih lancar berarti iya. kan? Pas radio itu tahun kemarin ya? Iya. Tahun Ih. kemarin. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Tahun Dan- kemarin, maksudnya berarti kalau yang pertama kali storytelling itu sebelum yang di radio. Oh iya, iya. Betul? Betul. Clear ya? Clear. Oke. Terus pertama kali gimana? Iya, pertama kali deg-degan. Deg-degan. Hari itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang fabel sih ya. Fabel Fabel maksudnya juga. ngambil fabel yaitu hewan yang bisa bergerak dan berbicara. Dan itu deg-degan karena Oke. Fadla waktu itu belum berani memakai teknik ventriloquist itu, belum berani. Oh. Jadi Fadla memakai gambar Alat peraga alat aja. peraga gambar Oke. gitu. Dan itu sedikit bukan sedikit tapi banyak banyak grogi. Banyak grogi. Pasti anak bilang, apa sih ini nggak jelas? Fala berpikir seperti itu Begitu Pak ya? Lilo. Oke, Iya. oke. Ini maksudnya Fala waktu itu terlalu fokus ke ekspresi anak-anak sehingga Fala tidak fokus dengan cara penyampaian Fala bercerita. Oke. Begitu. Jadi Fala terlalu fokus ekspresi jadi overthinking gitu, Overthinking lagi ya. Oh iya, itu kelemahan Fala kayaknya overthinking terus ya. Oke. Terus ketika anak-anak diam atau tidak tersenyum dan lain ada metode yang salah kah gitu atau ada cara penyampaian yang salah karena itu udah pokoknya pada saat pertama kali mendongeng menurut Fadla itu sedikit berhasil karena Oke. karena Fadlahnya kebanyakan grogi dan Fadla terlalu memikirkan ekspresi anak-anak jadi Oke. tidak fokus dengan cara penyampaian Fadla Terlalu fokus gitu. pada outputnya ya. Oke. Ya nggak apa-apa kan namanya belajar. Pertama kali ya, Pertama iya. kali ya. Untungnya pribadinya mau belajar ya. Oke, akhirnya tidak kapok dong. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. insya Allah. Justru itu yang Fala suka sampai sekarang. Dari situ belajar banyak apa yang Fadlah lakukan gitu. Dari kesalahan itu. pertama kali. Fala lebih melihat banyak tokoh dongeng di YouTube. Bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia bercerita gitu. Fala perhatikan cara mimik wajahnya. Fala perhatikan kata perkatanya gitu, Siap. kata perkatanya. Karena dijadikan dan itu harus dijadikan idola ya. Maksudnya idola itu sebenarnya menentukan bagaimana menggambarkan sedikit dari diri kita. Oke. Iya. Salah satunya mungkin idola yang wajib idolakan oleh Role model seorang lah ya, muslim, kasih role model. Nabi Muhammad itu tentu ya, Betul. itu yang wajib. Tetapi ada idola yang saat ini yang kita jadikan sebagai role model. Dan salah satu idola Fadla adalah
pendongeng itu, pendongeng. Gitu. Siapa nih kalau boleh tahu? Kak Awam? Bukan juga? Kak Rona Mentari. Oh, Kak Rona perempuan Mentari. ya. Iya, dan beliau adalah pendongeng yang sudah internasional gitu. Jadi mendongeng di luar Indonesia gitu dan sudah keliling Indonesia. Bahkan di Indonesia pun udah mungkin seluruh daerah udah dikelilinginya gitu. Masya Allah. Mendongeng itu kan berarti harus berani tampil jelek dong, Teh. Iya, betul. Apakah sudah setaraf itu Anda sudah mau menjelekkan wajah Anda? Kalau Fala mungkin Fala yakin Fala tetap cantik. Iya. Enggak. Oke. Tapi enggak apa-apa Fala Tapi paham berani harus berekspresi kan harus ya, berekspresi. gitu. Ya, harus Kadang-kadang kan berekspresi. anak kan memang lebih excited kalau misalnya kita sampai gitu kan ya. Kalau kakek-kakek kan memang harus begitu kan ya. Misalnya kita harus tampil jelek. Berarti kan udah siap dong dengan Betul. kondisi seperti itu ya. Oke. Bahkan ketika Fala di foto, ketika mendongeng Fala lihat fotonya, ya Allah kok gini banget ekspresinya gitu. Tapi itu namanya bentuknya all out ya, All out, totally iya. gitu. Masya Oke. Allah. Oke, terus kemudian pada saat kapan merasa bahwa Fadla tuh wah ini kayaknya udah mulai berhasil deh dongeng saya nih gitu. Tidak jauh dari ini, Dari awal akhir-akhir pertama ini. ya? Oh, Akhir-akhir oke. ini. Jadi ketika pertama mendongeng sampai mungkin ketika pertama mendongeng sampai akhir-akhir ini sekitar 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir gitu. Nah itu Fadla masih terasa gagal gitu, gagal dan belum bisa menyampaikan dengan maksimal. Oke. Dan alhamdulillah mungkin sekarang Fadla sudah mulai percaya diri dan banyak kosakata yang Fadla pelajari juga mimik-mimik wajah yang harus Fadla pelajari karena itu lumayan sulit. Iya, tapi sulit. terus belajar Iya, dong terus ya. belajar. Dan seiring dengan belajar juga, seiring juga panggilan lebih banyak. Iya. Job-job mulai berterbangan gitu ya. Iya nggak sih? Itu iya Alhamdulillah, enggak terlalu kan? alhamdulillah tapi tidak terlalu Fadla pikirkan Oke. fokuskan. Jadi fokus ke mungkin anak-anak yang terdekat dulu mungkin kalau ada panggilan alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya terus belajar ya. Terus belajar. Iya, semua juga nih ada proses gitu ya. Terus belajar. Siapa tahu nanti 2 tahun akan datang, jadi seorang pendongeng handal di Kabupaten Lebak ya nggak sih, sahabat Al-Quda? Iya. Oke, terus sekarang sudah mulai enjoy nih ya dengan mendongeng gitu ya. Sebetulnya pasti dong nggak cuma sekedar mendongeng lalu selesai gitu. Pasti seseorang itu melakukan sesuatu itu ada visi misi yang cukup besar untuk bisa dilakukan lewat aktivitas yang dilakukannya gitu. Kalau Fadla sebetulnya mau apa sih lewat dongeng ini gitu? Ya, sebenarnya pertama kali Fadlah pengen mendongeng adalah untuk menanamkan nilai-nilai dengan cara yang disukai anak-anak. Oke. Hikmah yang dengan cara yang disukai anak-anak. Dengan cara bercerita yang kemudian dari cerita itu mereka bisa berimajinasi. Oke. Yaitu dari hewan-hewan dan lain Oke. sebagainya. Nah, tapi pada akhir-akhir ini Fadlah mencoba untuk mengenalkan kisah-kisah sahabat Nabi, orang-orang salih. Nah itu Fadla berusaha karena tidak hanya kisah-kisah hikmah-hikmah saja yang mereka perlukan, tapi kisah-kisah sebagai seorang Muslim, mereka wajib mengetahui kisah-kisah orang-orang terdahulu, begitu orang-orang salih. Dan memang selain Kak Rona Mentari tadi yang menjadi idola Fadla adalah Kak Erlan. Kak Erlan ini salah satu menjadi idola Fadla karena Kak Erlan adalah seorang pencerita, bukan pendongeng, karena beliau bercerita kisah-kisah nyata. Kisah-kisah nyata yaitu kisah-kisah tentang sahabat Nabi, tentang orang-orang salih dan Fadla juga terinspirasi dari itu. Jadi Fadla memang fleksibel, terkadang dongeng, terkadang kisah-kisah nyata itu. Atau di-combine dua-duanya bisa. Bisa, insya Allah. Ini baru ya? Boleh tuh jadi masukan tuh Iya, gitu ya, iya. jadi di mix gitu pada cerita Fadel dulu. Lalu disambung dengan pada saat itu ada seorang sahabat Nabi juga yang begini. Iya. Yang relate dengan cerita Fabel tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi Al-Quran karena mengajarkan hikmah-hikmah Al-Quran dan lain sebagainya, nilai-nilai ya dalam bentuk cerita, kisah, karena mereka menyukai kisah. Seperti yang tadi Fala katakan bahwa dunia anak adalah dunia cerita. Karena kalau misalkan diajarin kamu harus kayak gini, mereka akan pusing dan ini apa sih aku disuruh-suruh Iya, gitu. Sementara mereka suka kebebasan dan mereka suka berimajinasi. Maka agar menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak dengan salah satunya adalah dengan cara mengajarkan sesuai dengan apa yang mereka sukai, yaitu bercerita gitu. Salah satunya adalah bercerita. Cakep. Iya. Oke, jadi menanamkan nilai baiknya dengan cerita ya, Teh ya.
Oke. Nah kan kalau misalkan cerita tentang sahabat Nabi itu kan kalau kita aja nih ya orang dewasa kadang-kadang suka berat gitu ya mendengarnya gitu ya. Apalagi mereka yang anak-anak yang notabene belum belum mengalami masa di mana peperangan atau mungkin sulitnya berdakwah dan sebagainya. Teh Fadla, gimana cara menyampaikan ke anak-anak supaya lebih mudah dicerna oleh anak-anak gitu? Okay. Atau selama ini ada kesulitan atau so far baik-baik aja gitu? Justru pertama kali tentu pasti ada kesulitan ya, dan memang betul tadi Pak Lilo kalau Nabi ternyata kalau kayak misalkan Nabi dan orang-orang soleh diceritakan ke anak-anak, mereka jadi maksudnya ini ya terlalu berat ya, terlalu gitu berat, kan ya. Terlalu berat. Dan ketika Fala pertama kali menyampaikan mungkin evaluasinya adalah Fala melihat mereka seperti bosen dan lain sebagainya. Oh ini bukan kisahnya yang bosen, tapi Falahnya yang kurang gitu. Jadi Fala melihat itu, Falahnya yang kurang bisa menyampaikan. Kemudian Fala belajar lagi dan melihat cara orang menyampaikan di YouTube lagi. Jadi YouTube adalah salah satu belajar, masya Allah, iya. Alternatif untuk belajar ya. Iya. Oke. Fala lihat tokoh-tokoh di YouTube lagi. Dan Fala praktekkan dan alhamdulillah mungkin dengan cara itu anak-anak jadi lebih antusias untuk mendengarkan, yaitu dengan cara seperti pada saat Fala mendongeng, yaitu dengan suara-suara yang berbeda gitu. Itu mereka jadi kok suaranya bisa kayak gitu dengan ventriloquist, yaitu dengan boneka. Mereka jadi lebih kok bonekanya bisa bicara. Kemudian di tengah cerita tidak melulu harus beruntut ceritanya, tapi di tengah cerita bisa kita potong dahulu, kemudian nanya anak-anak kayak berinteraksi dahulu gitu, terus tepuk atau ice breaking. Iya, seperti ice breaking. Oh, jadi cara penyampaiannya yang sebetulnya harus di-create gitu ya, sedemikian rupa. Iya sih, kayaknya sih memang gitu ya. Karena anak-anak kan tuh kalau misalkan terlalu cerita terus monoton akhirnya gitu. Iya, monoton terlalu. Mereka akan bosen dan berat. Terus so far sejauh ini sukses berarti ya setelah dengan berbagai kreasi dilakukan tadi seperti Alhamdulillah, insya Allah akan terus belajar Fala. Gimana cara menyampaikannya, karena Fala masih melihat diri Fala jauh dari tokoh-tokoh yang Fala idolakan. Sejauh ini kan pakai YouTube terus ya. Pernah mungkin ikut-ikutan seminar tertentu atau at least men-challenging diri gitu ya, menantang diri, saya mau ikutan lomba mendongeng deh sekali-kali gitu biar tahu sejauh mana kemampuan saya mendongeng atau storytellingnya. Enggak, Fala tidak pernah mengikuti seminar dan Fala tidak minat untuk mengikuti lomba karena Fala sudah nyaman di sini. Kenapa? Ada ada idealis tersendiri atau ada ini tersendiri? Kalau seminar, Fala bukan tidak mau, tapi tidak pernah selama ini. Mungkin insya Allah nanti Fala coba ikuti. Oh, bukan berarti nggak mau gitu ya? Bukan berarti nggak mau. Kalau seminar. Cuma so far ini belum ada yang cocok? Belum pernah. Atau belum pernah? Belum ada yang cocok. Kalau belum ada yang cocok, mungkin ada beberapa yang Fala minat, tetapi karena berbayar, jadi nanti dulu deh gitu. Tetap ya, yang jadi gratisan. Karena Fala coba untuk berbayar pakai uang sendiri gitu. Oh gitu. Jadi nyari uang dulu, nanti hasilnya buat nanti meningkatkan kapasitas diri. Insya Allah. Ih, cakep nih, keren. Iya. Bisa aja ngelesnya. Kalau lomba-lomba kenapa nggak mau mencoba untuk men-challenging diri gitu? Iya. Sebenarnya kalau karena Fadla sudah terjun langsung gitu ya, karena Fadla sudah terjun langsung di berdongeng atau bercerita di beberapa tempat, itu sudah cukup bagi Fadla gitu. Jadi kalau lomba takutnya ada ekspektasi yang besar dari diri Fadla bahwa Fadla harus menang juara 1 begitu, bahwa Fadla harus menang juara 2 atau juara 3 lah minimal. Dan ketika Fadla tidak menang, takutnya ada kekecewaan begitu di dalam diri Fadla. Maka Fadla nggak mau deh ikut lomba yang untuk terjun langsung saja itu sudah cukup bagi Fadla gitu. Dan terjun langsung aja sudah menjadi tantangan tersendiri bagi Fadla. Dan memang itu tujuan Fadla, bukan untuk mengekspos bahwa Fadla ini keren karena dongeng, bahwa Fadla ini keren karena bercerita, tidak. Juara 1 dan lain sebagainya tidak seperti itu, tapi Fadla memang tujuannya untuk anak-anak itu sendiri, menanamkan nilai-nilai yang mereka belum pahami dengan cara-cara mungkin sebelumnya mereka dapat dengan cara-cara yang tidak mereka sukai, tetapi Fadla menanamkan nilai dengan cara yang mereka sukai, yaitu dengan cara bercerita, insya Allah
mereka kalau mereka suka, insya Allah. Dengan kata lain, Fadlah tuh fokusnya lebih kepada kebermanfaatan diri. Betul, Orang itu lain. salah satu tujuan Fadlah, Wih. bermanfaat untuk orang lain. Saya mau tepuk tangan buat Fadlah, boleh? Boleh. Ya, Masya Allah. Iya. Kamu kok dikasih makan apa sih sama umi kamu kok bisa jadi segede ini? Atau mungkin rada flashback lagi ya gitu. Peran Umi segimana sih sampai kamu bilang bahwa Umi itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sampai Fadlah tuh bisa semandiri ini gitu. Kalau saya lihat sih cukup mandiri gitu ya Fadlah. Gimana? Dan alhamdulillah Fadlah mempunyai orang tua yang suportif yang mendukung Fadlah, karena tanpa dukungan dari orang tua Fadlah tidak bisa sampai duduk dengan Pak Lilo. Dan menjadi tamu kehormatan di podcast kita ini. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Iya, betul, Masya Allah. Terima kasih Pak Lilo udah beri Fadlah kesempatan, dan memang salah satunya adalah Umi tadi yang selalu percaya kepada Fadlah. Umi pernah bilang kepada Fadlah bahwa Fadlah, Umi selalu dukung apapun keputusan Fadlah gitu, selama itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, tidak dengan keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan tapi Fadlah harus mempunyai tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Fadlah harus bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan Fadlah. Umi selalu mendukung, dan ketika Fadlah memutuskan sesuatu kemudian Fadlah lupa akan tanggung jawab, itu selalu ditegur. Sebenarnya beberapa perjalanan kemarin itu ada perjalanan Fadlah yang Fadlah tidak bisa konsisten gitu ya. Tidak konsisten, dan itu dapat teguran dari Umi, dan teguran-teguran itulah kesalahan-kesalahan itulah yang membuat Fadlah harus bertanggung jawab. Fadlah harus bisa konsisten dengan segala keputusan Fadlah, begitu. Masya Allah, Umi itu luar biasa ya, sebagai alarm buat Fadlah gitu. Termasuk jodoh juga? Belum ya? Nanti deh. Belum sejauh itu ya, Nak ya? Belum sejauh. Belum ya, tapi pasti support dong apapun pilihan Fadlah nanti. Insyaallah. Insyaallah. Oke, and then sekarang sudah bisa bercerita di depan banyak orang gitu, sampai yang Pak Lilo denger ya, bisik-bisik tetangga bahwa kamu tuh mengurusi sebuah yayasan atau sebuah sanggar gitu. Kok iso, Nak? Gitu. Iya. Sanggar Quran Al-Adwa itu adalah lembaga yang dibangun oleh keluarga. Jadi kita bangun bareng-bareng gitu, Dan kita pertama kali itu kita urus bareng-bareng. Dan sebenarnya dalam artian barang-barang itu semuanya dikelola bareng-bareng gitu. Dan sebenarnya di notaris itu tidak ada nama Fadlah, kayak seperti ketua yayasan dan lain sebagainya, itu tidak ada nama Fadlah. Karena Fadlah waktu itu masih usianya 16 tahun, tidak bisa masuk ya. Iya tidak dong, bisa masuk. Secara usia tidak 16 tahun. Kayaknya sekarang juga belum bisa deh. Oh gitu ya. Ya, itu jadi Umi memasukkan nama-nama yang memang sudah bisa masukkan nama-nama. Jadi waktu itu yang mengurusnya yayasan adalah Umi dan Abi. Umi dan Abi. Kemudian selama beberapa bulan sanggar berjalan, mungkin Umi melihat Fadlah teraktif meluncurkan program-program, meluncurkan program-program di sanggar, dan Fadlah terlalu bersemangat untuk membangun sanggar ini dari awal mulai. Manuver tersendiri gitu ya, inovasi-inovasi tersendiri. Yang paling menonjol tuh Fadlah di antara anggota keluarga. Iya, betul. Dan alhamdulillah mungkin Umi melihat Fadlah mempunyai kemampuan, dan Umi memberikan amanah kepada Fadlah, kamu jadi ketua sanggar di sini, ketua sanggar yang bebas untuk melahirkan program-program sanggar, bebas untuk bagaimana kurikulum sanggar, dan memimpin para musyrif-musyrifah di sanggar Quran. Kaget dong dapat amanah begitu dari sang mama gitu. Betul, kaget. Gimana perasaan Fadlah? Fadlah pertama kali ketika diberi amanah seperti itu, Fadlah pikir bahwa emang Fadlah bisa, sementara Fadlah usianya masih muda di antara mereka. Hari itu usianya masih berapa tahun? 16 tahun. Atau itu mah kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2 SMA. 16 atau 16 kelas 3 gitu ya, kelas 12. 16 tahun. Jadi itu Fadlah pikir, emang Fadlah bisa begitu. Emang Fadlah bisa, dari waktu itu Fadlah pikirannya masih di usia. Jadi Fadlah harus memimpin usianya yang lebih tua dari Fadlah, itu hal yang tidak mungkin itu bagi Fadlah, hal yang tidak mungkin. Jadi Fadlah itu orangnya sangat nggak enakan, dan Fadlah takut
pikir tidak menghormati dan lain sebagainya. Itu pikiran Fala saat itu. Fala sempat menolak. Kemudian mungkin diyakinkan oleh Umi, alhamdulillah mungkin sampai sekarang menerima amanah itu. Berapa lama dari pertama kali menerima amanah itu sampai sekarang? Dari umur 16 itu. Sekarang 3 tahun berarti. 18. Sudah 3 tahun. 18. Insya Allah. Dan ada progres setelah dipimpin oleh seorang bernama Fadla? Wah. Fadla belum, insya Allah sih, insya Allah. Belum terlihat banyak progres, tapi belum terlihat banyak progres, tapi insya Allah terlihat. Karena Fadla waktu itu saat masih 16-17 itu masih keluar masuk rangkas. Dan jadi kalau Fadla lagi keluar rangkas, misalnya ke Jawa Timur, waktu itu Fadla belajar di Jawa Timur, Umi merintahkan Fadla untuk fokus saja gitu, jadi nggak usah disanggar. Jadi itu seperti cuti dulu kali ya, seperti cuti dulu. Akhirnya ya sanggar dipimpin lagi oleh Umi. Kemudian Fadla pulang, Umi lagi memberikan kepada Fadla gitu. Sampai saat ini, alhamdulillah sampai saat ini. Ada progres sampai saat ini, mungkin yang tadinya waktu sama Umi santrinya sekian, sekarang bertambah apa gimana gitu? Progresnya ada beberapa program baru muncul, karena Fadla senang untuk memunculkan program-program yang kreatif. Jadi Fadla gini, tantangan sekarang adalah orang-orang hanya menghafal Al-Quran begitu ya. Jadi tanpa mereka tahu maknanya, tanpa mereka tahu arti dari ayat itu, bahwa sebenarnya Al-Quran ini spesial gitu. Ayatnya tuh sangat indah. Jadi ketika mereka hanya dapat selendang mungkin 30 juz sambil nangis-nangis begitu ya. Kemudian setelah lulus mereka hilang. Ya, gimana itu selendangnya berdebu gitu. Ya, pialanya berdebu gitu. Kamu melupakan hafalan kamu. Nah, itu sebenarnya tantangan. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk terus memurajaah, menghafal Al-Qur'annya, menjaga Al-Qur'annya. Dan itu tantangan bagi Fadla. Sehingga Fadla berusaha untuk melahirkan program-program yang bisa dapetin hati para penghafal Al-Quran ini gitu. Dan mereka para santri-santri yang betul-betul cinta banget sama Al-Quran ya. Insya Allah. Yang nggak cuma dihafalin, tapi juga memang diaplikasikan. Betul, insya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bolehlah sedikit promo lah ya gitu kepada sahabat Al-Qudwah gitu. Apa nama sanggarnya? Sanggar Quran Al-Atwa. Sanggar Quran Al-Atwa, tepatnya ada 2 ya? Iya, ada 2. Salah satunya di BTN Palaton, dekat BTN Palaton, satunya di dekat BRI. Dekat BRI ya? Dekat seberang Devara mungkin ya. Devara. Iya, agak seberang dengan Devara di situ. Oke. Santrinya sudah ada berapa? Alhamdulillah sekitar 150-an. Itu kalau digabung. Kalau digabung di 2 tempat itu. Oke. Rentang usia dari usia berapa? Dari umur 6 tahun ke atas, tidak ada rentang usia. Seriusan? Betul. Seusia Pak Lilo? Ada gitu yang mau ngajar? Kalau seusia Pak Lilo mungkin private kayaknya. Itu ada di program online. Online. Program online. Jadi program online ini kebetulan Fadla sendiri yang mengajar. Itu kebanyakan adalah ibu beranak 2 atau beranak 3 dan itu. Dan ada itu? Ada banyak. Justru kebanyakan itu. Kalau yang muda-muda ikutnya offline di sanggar. Itu anak-anak. Mungkin karena udah ibu tadi ya. Iya, karena banyak aktivitas, keterbatasan. Waktu. Salah satunya itu yang menjadi inspirasi Fadla mengeluarkan program online itu, karena banyak yang ingin belajar Al-Quran tetapi mereka banyak aktivitas gitu. Akhirnya Fadla luncurkanlah program online yang bisa berinteraksi secara langsung tapi lewat online gitu. Lewat online. Masih cukup antusias ya usia-usia segitu ya? Iya, alhamdulillah. Fadla cukup gitu cukup excited. Masya Allah. Luar biasa. Fadla nih pahalanya ngalir banget nih, amin ya Allah. Ya. Terus dalam proses tadi kan kalau mendongeng banyak banget tuh ya kendalanya, salah satunya anak-anak kurang antusias dan sebagainya. Nah, kalau yang ini mengurusi sebuah sanggar yang katakanlah amanahnya makin besar kan ya. Kalau mendongeng kan cuma anak-anak doang nih tantangannya. Kalau sanggar, makin meluas kan. Belum lagi dengan komplain-komplain orang tua gitu ya. Dan juga mungkin dengan tantangan dengan masyarakat sekitarnya juga gitu. Gimana? Ada kesulitan, ada hal-hal yang barangkali mungkin Fadla temukan kok begini ya begitu gitu. Iya.
Mungkin dalam berdakwah pasti ada konflik ya, maksudnya pasti ada suatu ujian yang betul. diberikan oleh Allah untuk untuk melihat bahwa kamu yakin nggak untuk berdakwah di jalan ini, kamu yakin nggak untuk ada di jalan ini. Jadi Allah kasih beberapa ujian, Allah kasih beberapa mungkin kita bilang konflik gitu ya. Dimasukkan intrik dan konflik gitu ya kalau dalam cerpen itu ya. Agar di jalan ceritanya ada bumbunya gitu, bumbu pedasnya. Iya, jadi ketika itu datang ya kita hadapi bersama-sama gitu, sekeluarga kita sama-sama untuk mengeluarkan pendapat, solusi gitu, dan itu diatasi sama-sama. Pasti ada untuk konflik seperti itu. Boleh dong di-spill apa gitu? Paling nggak itu jadi pelajaran bagi orang-orang yang bergerak di bidang yang sama. Kayaknya sensitif deh kalau Oh, agak sensitif. Nggak apa-apa. Kalau misalkan Fadlah keberatan untuk menceritakannya, is okay. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang mau mungkin disampaikan, boleh. kayak transparan aja ya, transparan aja. Maksudnya kayak di kode-kode gitu ya. Mungkin salah satu ujiannya adalah orang-orang yang nggak suka adanya sanggar Quran ini, gitu. Dan adanya orang-orang yang nggak percaya kalau di dunia mendongeng, ada orang-orang yang nggak percaya terhadap Fadlah bisa bercerita. Dan ada yang masih meragukan kemampuan Fadlah karena usianya. Betul, meragukan karena usianya bercerita dan bisa menyampaikan kayak mengajar di sanggar online, dan itu kan mengajar sanksi dari online. konten yang Fadlah sampaikan. Kalau di sanggar sendiri adalah orang-orang yang nggak suka adanya sanggar karena berisik. Karena anak-anak. Masya Allah, masa sih berisik? Orang melatih dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Berisik, oke. Tapi itulah tantangan ya, ada aja ya yang selalu tantangan ada aja. Sahabat Al-Quran, kalau misalkan agak sedikit kita berbenturan dengan suara berisik, ternyata di luar hujan ya. Jadi mohon maaf nih, tapi walaupun hujan tetap di sini suasananya hangat karena obrolannya tetap hangat gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, lanjut lagi ya Teh ya. Kemudian setelah itu kan diselesaikan bareng-bareng ya, dengan keluarga gitu. So far itu selesai ujian-ujiannya. Alhamdulillah itu selesai, dan sampai sekarang kalau ada sesuatu yang membumbui lagi, itu kita atasi bareng-bareng lagi, insya Allah. Pasti nanti ke depannya kita yakin pasti ada lagi. Karena kita udah siap-siap dari sekarang. Nanti itu juga jadi bahan evaluasi bagaimana cara kita bersikap gitu ya. Karena pas pertama kali kita bersikap, maksudnya kita diberikan itu, dan yang kedua kali nanti ada lagi, itu bisa jadi cara menyikapi kita akan masalah itu bisa jadi evaluasi dari masalah yang pertama itu. Gitu. Sebenarnya apa yang mau coba Fadlah tunjukkan sih ke orang-orang gitu lewat sanggar itu gitu, selain udah pasti ya kalau untuk penghafal Quran udah pasti terlihat gitu, sisi lainnya apa sih sebetulnya gitu yang mau coba Fadlah tunjukkan ke dunia gitu? Yang Fadlah mau coba perlihatkan, tunjukkan gitu, sebenarnya bahwa Al-Quran ini nggak bosen loh, nggak membosankan. Tidak membosankan. Catat guys. Tidak membosankan. Terutama khususnya bagi anak-anak, karena anak-anak sangat bosan dengan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu. Jadi Fadlah pengen meluncurkan suatu cara atau metode yang pas untuk anak-anak. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk usia dewasa gitu. Bahwa Al-Quran ini adalah suatu ayat yang seharusnya kita wajib mempelajarinya, kita wajib untuk tahu maknanya, kita wajib untuk mentadaburinya, tidak hanya untuk menghafal. Karena salah satu ciri-ciri yang Rasulullah katakan adalah manusia itu terkadang menghafal, tetapi hanya sampai tenggorokannya saja. Nah, Fadlah tidak pengen sampai ada. Padahal mau mematahkan itu ya. Jangan sampai ada anak-anak atau generasi selanjutnya gitu yang mereka hanya menghafal sampai tenggorokannya saja. Mungkin Fadlah salah satu yang pernah mengalami bahwa setelah lulus dapat selendang itu Fadlah lupa murojaah, itu Fadlah pernah mengalami. Karena berdasarkan pengalaman itu. Jadi tidak mau itu terjadi pada generasi berikutnya. Jadi Fadlah merasa sekali. Oh iya benar, Masya Allah, kita udah dikasih selendang, kemudian wisuda 30 juz misalkan, besar-besaran gitu ya. Itu usaha kita menghafal ke belakang, kemudian setelah lulus kita lupa begitu saja. Karena setelah lulus kita udah ada di dunia, mungkin dengan istilah dunia bebas ya. Dunia bebas, bertemu dengan banyak orang yang berbagai macam karakter, dan itu bisa sebenarnya menjadi ujian bagi para penghafal Al-Quran gitu. Dan Fadlah pengen menunjukkan bahwa Al-Quran ini yaitu indah gitu ya. Usia-usia seperti Pailo masih bisa sih nggak sih?
Pak Lilo, ada usia yang mungkin sudah 80 ke atas. Oke. Salah satunya mungkin adalah uminya, bundanya Ustazah Oki. Mungkin Pak Lilo tahu Ustazah Oki, Stiana Tahu, Dewi. Oki Stiana Nah, Dewi. ya ibunya adalah mungkin usianya sudah lanjut, tetapi beliau tetap semangat bahkan masuk ke pesantrennya Ustazah Oki, Masya Maskanul Allah. Hafadz, dan beliau berhasil menghafalkan 10 juz. 10 juz dalam waktu yang ya Relatif singkat. bukan relatif sih karena sudah lanjut usia lanjut, lanjut, mungkin tetapi beliau tetap tetap semangat, istiqomah ya? istiqomah. Masya Allah. Dan diselendangin oleh apa namanya anaknya sendiri, yaitu Ustazah Oki gitu. Jadi tidak ada kata telat untuk belajar. Ih, saya jadi merinding loh. Iya. Masya Allah, Masya Allah. kehebatan Al-Quran itu ya. Sebetulnya yang paling mudah itu usia berapa sih yang paling bisa kita katakanlah apa namanya ajarkan gitu? Dari Paling dalam mudah diserap. kandungan. Bahkan dalam kandungan. Dari dalam kandungan sebenarnya sudah harus didengarkan Al-Quran karena mereka sebenarnya mendengar, Oh, gitu. mendengar. Bahkan ketika dalam kandungan mereka diajak berbicara, sebenarnya itu sudah berefek ketika mereka nanti gede. Dan itu ketika Fala melihat dari 3 tahun harus sudah diajarkan Al-Quran, dari 4 tahun harus diajarkan Al-Quran, itu telat itu. Itu udah telat sebetulnya. Telat, ya. sebenarnya harus dari kandungan. Dari kandungan gitu ya. Oke. Iya, maka kalau dari kandungan belum, tidak apa-apa. Dari 3 tahun itu adalah usia golden age. Golden age. Sehingga ketika itu mereka ajarkan Al-Quran, bukan ajarkan ya, lebih tepatnya dikenalkan dulu. Dikenalkan dulu dengan huruf-huruf hijaiyah, dengan pakai mungkin kotak yang berwarna. Ini A, ini Ba, dan kemudian bermain gitu ya. Nah, itu mereka akan cepat tangkap di usia 3, 4 tahun, 5 tahun Oke. gitu. Kalau yang agak sulit usia berapa? Agak sulit. Tipis nyebutnya. Iya, agak sulit. Usia berapa? Karena Kira-kira mungkin kalau berapaan lah? kalau secara psikologis mungkin ya, kalau Fala tidak terlalu mendalami tentang ini, mungkin dari usia, kalau usia lanjut misalkan 40 ke atas itu mungkin dari psikologisnya, tapi Fala belum tahu ini, Fala tidak mendalami ini, mungkin karena ada yang mempengaruhi bahwa menghafalnya melambat gitu. Tetapi itu tidak mengharuskan dia berhenti gitu, tetap harus lanjut. Mungkin keterbatasan ingatan dan sebagainya juga kali ya, karena usia lanjut itu. Usia lanjut. Tetapi kalau karena itu kita jadi menyerah, wah, bukan alasan gitu ya, bukan alasan iya. yang paling utama gitu ya. Oke. Bukan alasan yang Iya deh, paling ntar semangat kalau juga. Insya Allah. Insya Allah, karena Mohon bimbingan dulu. Iya, karena Fala mengajar sanggar online, yang Fala sendiri langsung berinteraksi dengan usia yang lanjut, maksudnya yang lebih tua dari Fala melihat semangat mereka, dan itu Fala semakin yakin bahwa tidak ada alasan untuk usia lanjut itu mereka berhenti. Oh, saya sudah tua lah, anak-anak aja yang belajar. Nanti anak-anak juga yang dapat berdoa untuk saya di kuburan nanti, karena amal solih yang terus mengalir. Jadi itu bukan alasan untuk berhenti dan memberikan semuanya ke anak, tapi dia harus terus orang tua atau yang usia lanjut itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar. Masya gitu, Allah. untuk terus belajar. Tidak ada alasan dan tidak ada kata terlambat pastinya Iya, ya, insya Allah, untuk selalu insya Allah. belajar gitu. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa, banyak sekali hikmah dan pelajaran serta inspirasi yang didapatkan dari sosok yang usianya cuman 18. 18 sekarang, Masya Allah. Ada value 18 yang bisa tahun. kita dapatkan gitu ya. Teh, Insya terakhir Allah. barangkali tuh coba dong teknik ventriloquisnya Ventriloquis. dimunculkan gitu. Ada beberapa, biasanya suka kalau pendongeng itu atau pencerita itu suka ada suara ayam bisa, suara serta bisa, atau suara-suara kakek nenek gitu. Oh, kalau berbagai suara Fala masih belajar. Oke. Karena Fala lumayan sulit juga kok, orang-orang bisa beda suara gini gitu, gimana caranya. Sedikit Memang aja ya, deh, sambil santai aja. cerita dikit aja, lalu kemudian itu jadi dimainkan. Bisa? Cerita dikit Cerita dikit aja tentang atau dongeng. ventriloquisnya aja? Terserah deh. Ventriloquisnya aja. Teh Fadla bisanya seperti apa? Paling nggak kita bisa melihat kemampuan Teh Fadla gitu. Oh, begitu gitu. Biasanya Fadla ventriloquis pakai boneka sih, tapi nggak apa-apa gini aja kali ya. Boleh. Gini aja. Pakai ini boleh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Fadla sedang bersama teman Kak Fadla. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada teman Kak Fadla. Coba perkenalkan diri ke teman-teman semua. Ayo. Assalamualaikum. Aku adalah Nadi yang sedang belajar untuk mendongeng dengan Kak Fadla.
Masya Allah, jadi senang. Oh, Masya Allah. Jadi kamu juga belajar mendongeng sama Kak Fadlah? Iya. Oke, sebelum belajar mendongeng, coba kamu menyanyi sedikit deh tentang anak-anak Nabi. Bisa? Bisa deh, insya Allah. Oke, jadi coba nyanyi sedikit ya. Oke. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Safinah. Padahal sedikit grogi Palilo beneran. Iya. Itu agak sedikit tadi melenceng ya. Gitu. Nggak apa-apa. Melihat. Orang nggak ada yang tahu kok. Oh iya, grogi Namanya bener. pencerita Karena, itu biasanya punya banyak senjata untuk bisa ngeles. Masya Allah, maaf teman-teman, Iya, maaf nggak ya. apa-apa. Namanya juga kita sama-sama masih belajar ya. Iya. Itu tuh luar biasa loh. Saya juga belum tentu bisa loh Teh. Gitu, luar biasa. Oke. Masya Allah. Teh, terakhir tapi mungkin bukan yang paling akhir gitu ya. Boleh dong share atau mungkin Teteh bisa ngasih semangat kepada teman-teman yang mana kali seusia Teteh juga atau mungkin yang di atas Teteh juga untuk kasih apa kayak terserah support, semangat atau kata-kata mutiara indah gitu ya, silakan closing statement. Oke, mungkin Fala mengambil kutipan dari buku yang pada baca kali ya. Suka baca buku juga. Oh. Sedikit. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Iya. Mungkin yang pertama tadi sempat Fala sampaikan bahwa masa depan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Ada satu kutipan yang Fala sukai, yang Fala baca di dalam buku. Penulisnya adalah Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Mungkin ada yang familiar dengan namanya. Dan beliau berkata bahwa, wahai anak muda, jangan pernah berhenti untuk memperbarui kapasitas dirimu. Karena ketika engkau hanya berdiam diri dan tidak memperbarui kapasitasmu, maka jangan menangis dan menyesal ketika kamu dan bangsamu hanya menjadi budak atau jongos di negeri sendiri. Dakwah adalah amanah kita. Ketika kita sudah diberikan, maka jangan ditinggal lari. Sesibuk apapun kita, jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Sebab kita telah menjual diri kita di jalan ilahi. Dan itu adalah suatu jalan yang harus kita harus kita tempuh, yaitu jalan dakwah. Berat, cuy. Aduh, gimana ya? Iya. Tapi keren itu, Masya Allah, luar biasa. Teh, makasih banyak ya sudah mampir ke Teras Al-Qudwa. Terima kasih sudah mampir ke sini, sudah banyak bercerita. Terima kasih sudah bisa memberikan inspirasi kepada anak muda yang lagi nonton. Semoga jadi dadang pahala. Amin, insya Allah. Amin. Oke. Terima kasih dan sahabat Al-Qudwa, kita juga pamit ya. Terima kasih sudah menyimak tayangan episode kali ini dengan Teh Fadlah, seorang pendongeng, storyteller, kemudian juga punya segudang aktivitas lainnya yang tentu saja masih banyak yang ingin coba dipelajari ya. Amin, insya Allah. Oke. Terima kasih ya Teh sekali lagi. Salam buat Umi, Sama-sama, Pak salam Lilo. buat Abi, salam buat santri-santrinya. Kita bye-bye dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.